Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham ADO. Saham ADO kali ini melakukan ya teman-temannya, rapat umum pemegang saham luar biasa. Ternyata kalau kita lihat sih, turunnya 5% teman-teman. Lumayan juga ya minusnya teman-temannya. Kenapa turun? Padahal dia bagi dividen. Nah, yang jadi masalahnya tuh cuma satu teman-teman. Dia mau bagi dividen dan juga ADO ini nanti sudah ganti nama ya teman-temannya. Dan juga ya, dia mau pisah ke sama AADI teman-teman. Nah ini saya singkat aja AADI teman-temannya. Nah jadi untuk perusahaan ADO ini nanti ya berubah dia teman-teman. Nah sedangkan laba yang paling banyak itu adalah di saham di nama tuh AADI teman-teman. Itu perusahaan AADI. Sedangkan kalau ADO ini kan sedikit dia menyumbang. AADI itu paling banyak menyumbang nama tuh dividennya, laba bersihnya teman-teman. Itu ya jadinya kalau misalkan dia pisah artinya agak kurang menarik teman-teman. Itu jadinya ya banyak sekali keluar. Dan juga yang paling ditakuti oleh retail cuma satu, takutnya terjadi nama tuh dividen tap. Pasti terjadi teman-teman ya, seperti yang kita ketahui. Nah untuk dividennya tadi itu berapa ya teman-temannya, di 1000 berapa tadi ya, mana ya, untuk dividennya tadi mana, kita cari di sini saja sih, di 1300-an nggak salah ya teman-temannya. Oke, kita lihat kita aja dividennya. Nah ini dia, hingga TP Ahmad dapat segini. Nah, ini dia, kita dulu 41 triliun teman-temannya, satu laba sebagiannya. Terus juga kalau kita lihat sih dia mau bagi dividennya di 15 November. Nah kalau nggak salah, nah ini dia sekitar 1355. Artinya 1355 lumayan juga teman-teman ya. Yang jadi perhatian banyak sekali investor tuh teman-teman, takutnya terjadi nama tuh dividen trap. Nah banyak sekali misalkan katanya kan mau dapat nama tuh untuk AADI. Jika kita beli saham 1 slot untuk ADO, maka mendapatkan 23 lot untuk AADI, tapi ditembusnya pakai dividen teman-teman. Kita akan mendapatkan dividen sekitar 1355. Nah 1355 ini kita tembus untuk beli sahamnya AADI teman-teman itu. Nah itu nanti akan direncanakan di PUBS nanti teman-teman, itu dia. Nah banyak sekali berpikir, wah lebih enak ikut IPO atau PUBS. Kalau misalkan ikut untuk PUBS-nya teman-temannya, takutnya terjadi nama tuh ngehold untuk saham ADO ini terjunnya pasti bebas banget teman-teman ya. Mungkin bisa saja ke 1500 ini teman-teman, misalkan jatuhnya 50%, lumayan juga kan teman-teman kan ya. Meskipun dapat dividennya belum tentu juga cuan. Misalkan nggak mau tembus ya sama saja rugi teman-teman, kalau misalkan nggak mau tembus untuk AAD nya itu. Nah jadinya ketika sudah rapat umum pemegang saham luar biasa tadi, jadi berpikir, wah ini lebih baik kita keluar dulu, nanti ikut IPO saja atau ngehold untuk ADO nih. Nah kecuali teman-temannya, kalau teman-teman punya saham ADO sejak COVID kemarin, itu gak masalah sama sekali mungkin ya. Kalau misalkan dia dibanting di, nah ini kan pada saat COVID kan, nah kalau dia dibanting di 1500 saja itu masih cuan. Jadi lumayan masnya teman-teman, sudah cuan berapa kali dapat dividen, dan juga akan dapatkan dividen kalau mau tembus untuk ADI juga cuan nantinya teman-teman. Itu untuk investor yang lama yang pernah ngehold ADO mungkin pada saat waktu COVID itu teman-teman. Tapi kalau masalah saat ini menurut saya nggak worth it banget teman-teman, malahan yang ada rugi menurut saya itu ya. Kalau saya sih lebih pilih ikut IPO sih dibandingin untuk ikut untuk PUPS-nya teman-teman itu. Nah jadi ya sahamnya ini turun teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Nah pada saat open tadi di 3920 dari harga 3920. Nah itu juga termasuk hacknya, sempat kalau di 3670. Untuk volume transaksi mencapai 2,6 juta lot dengan volume transaksi mencapai 1 triliun. Kalau kita lihat untuk volume transaksi untuk saham untuk hari ini,
untuk saham Ado ini paling tinggi, lumayan juga teman-teman untuk volume transaksinya. Ini dia. Tapi paling tinggi itu di sini dia teman-teman, ketika dia mengumumkan mau bagi dividen kemarin teman-teman. Nah itu kan umumkan bagi dividen saja, tapi nggak bicarakan nama itu IPO saham AADI. Taunya muncul IPO saham AADI. Nah banyak berpikir itu setelah pub nanti. Nah jadinya gitu teman-teman. Ya misalkan kalau setelah nama itu IPO baru pubsnya, ya untuk yang whole Ado nanti itu nggak worth it banget menurut saya teman-teman. Nah nanti saya buatkan juga ya teman-teman video untuk hitungan, nanti kita akan berhitung lebih cuan mana, ikut IPO atau PUPS teman-teman, itu PUPS ya. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Nah tekanan net sell-nya aja kuat banget teman-teman, yang banyak kebeli, yang tampung ternyata retail teman-teman. Ada XL, nah ini XL retail atau bandar ya teman-teman, yang lumayan besar juga sih. Ada AZ, YP, CC, GL, DX. Nah yang jualan adalah AK, LF, LG, BK, CP nih. Sepertinya asing kual ya teman-temannya, lumayan juga. Si AK aja kual aja sebanyak 206 miliar, itu 551 ribu lot. Lalu BK, CC. Nah kalau kita lihat ternyata banyak sekali asing kual teman-teman. Jadi kalau kita untuk net sell-nya nomor 3 teman-teman, masih nomor 1 BBLI. Waduh. Jadi kalau kita sih sebanyak 266 miliar saham Ado di net sell oleh asing teman-teman. Itulah kenapa untuk saham Ado ini lumayan juga teman-teman tuhnya itu. Nah nanti saya akan analisa kembali teman-teman untuk saham Ado dan juga untuk AAD nanti, dan juga perhitungannya teman-teman. Kita harus hitung dulu dan prediksikan apakah lebih cuan ikut untuk PUPS atau IPO. Kalau menurut saya sih pastinya ikut IPO teman-teman, risikonya itu kecil banget itu, tapi ya dapatnya pasti kecil juga teman-teman, itu dia. Nah jadi kita tahu ya, nyata hari ini saham untuk Ado lumayan juga ya teman-temannya tuhnya ya. Mungkin banyak yang sell kemarin, nggak taunya nyusup juga teman-teman, padahal dividennya itu lumayan. Tapi lumayannya kalau misalkan dia dibuat jatuh 50%, itu rugi juga teman-teman. Kalau menembus untuk IPO saham untuk AAD nanti, untuk di PUPS nya, menurut saya itu kurang worth it juga teman-teman itu. Kecuali yang saya sebutkan awal tadi, kalau teman-teman tuh pemegang lama sejak COVID, gak masalah sama sekali menurut saya, malahan itu cuan. Mungkin sudah balik juga cuannya dari dividen terus setiap berapa kali teman-teman. Misalkan teman-teman terbeli di tahun 2001, ini sudah 3 tahun ya teman-temannya, mungkin sudah balik cuannya. Kalau misalkan kita banting ini masih cuan pastinya itu. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Ado nih, sampai mana dia akan tuh nanti teman-teman? Nah kalau kita lihat sih untuk titik supportnya ya di 3620 ini teman-teman. Kita lihat nanti apakah dia akan balik lagi ke sini teman-teman. Nah ini paling kuat juga di sini. Nah kita lihat dulu di sini teman-teman, apakah dia akan menuju ke titik supportnya. Yang paling kuat adalah 3620 ini. Ya kalau misalnya jebol ya lumayan juga teman-temannya itu. Malahan kalau saya lihat sih banyak sekali nyakut di 4000-an kemarin, karena kepancing oleh dividen. Taunya lihat-lihat itu tanya gak sesuai dengan ekspektasi. Takutnya nanti bantingannya itu luar biasa banget. Pastinya juga ada exit juga nih mereka nih teman-teman. Untuk saham Ado nih, kenapa dia bagi dividennya tuh lumayan gede banget. Itulah kenapa sahamnya spin off mau dipisahkan itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Ado nih. Jadi menurut teman-teman gimana? Hal ini lumayan banget sih tuhnya, minus 5%. Gimana nanti kalau misalkan sudah dia bagi dividen, lumayan juga dalam pasti tuhnya teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Nanti saya buatkan juga teman-temannya untuk skenario untuk IPO dan juga untuk PUPS. Nah seperti ini juga ya teman-temannya, mungkin ya ada juga dibuatkan ya teman-temannya. Nah nanti saya juga akan buatkan, tapi mungkin mirip seperti ini teman-teman. Nanti saya contek juga yang ada di Stockbit ini, tapi kita nanti langsung berhitung juga teman-teman. Jangan buat gambar seperti ini, kita langsung praktekkan skenario gimana nanti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.